Halo, 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 halo semuanya, halo semuanya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi, gua akan bahas market hari ini ya. Gua akan bahas. Kenapa? Sebelum gua bahas kita ambil posisi apa, kita harus bahas dulu kira-kira trennya. Kenapa? Biar kalian tidak salah gitu ya dalam mengambil keputusan buy atau sell. Nah, di sini kita dapat ada 3 SNR. Di sini kita dapat ada 3 resisten. Resisten itu yang warna apa bang? Yang warna putih. 1, 2, 3. Lu lihat aja price-nya di sana. Makanya gue bilang lu gabung aja. Nah lu lihat di sini 1, 2, 3. Nah 3 ini price-nya tidak sembarangan gue dapat gitu loh. Ini ada alasannya, ini ada datanya. Nah makanya gue bisa dapat di sini ada resisten, di sini ada resisten, di sini ada resisten. Supportnya di mana? Supportnya ini 1, 2. Kenapa lu nggak buat lagi bang? Bisa, cuma terlalu jauh buat apa? Ya minimal dia kesini dulu lah gitu loh. Kalau udah sampai sini baru gitu ya. Nah, lanjut. Setelah itu gimana abangku? Gimana abang ganteng? Gimana? Setelah itu, lu udah tahu nih kan? Oh, di sini ada resisten, di sini ada resisten, ada resisten. Gua udah bilang tadi. Pertama pada saat gua share forecast, gua udah bilang di sini resisten karena tidak berhasil ditembus. Yang nggak berhasil nembus apa abang ganteng? Candle time frame 4 jam. Gua kan selalu bilang kalau lu mau lihat hari ini market kemana, lu lihat 4 jamnya. Nah setelah itu gimana abangku? Gimana abang dah gitu ya. Nah gua lanjut lagi ya. Gimana setelah itu? Setelah itu lu jadi dapat konfirmasi kalau ini tidak berhasil ditembus, berarti dia mau kemana? Dia mau turun. Gua selalu bilang kalau tidak berhasil ditembus nih ya, gua perbesar nih ya, gua perbesar ya. Kalau dia tidak berhasil ditembus, berarti dia kemana? Dia mau turun. Ini kan nggak berhasil nembus nih. Dia close di bawah nih. Berarti dia kemana? Dia mau turun. Gua selalu bilang. Nah sama. Kalau lu udah dapet konfirmasinya, oh dia mau turun. Apakah lu langsung sell? Jawabannya enggak. Lu butuh yang namanya konfirmasi tambahan. Makanya kita butuh yang namanya apa? Parallel channel. Atau PC gitu ya. Kita lanjut lagi. Jadi parallel channel lu butuhkan untuk apa? Untuk konfirmasi tambahan gitu ya. Untuk konfirmasi tambahan. Biar apa? Biar bener gak sih dia mau turun gitu loh. Bener gak sih gitu ya. Nah jadi lu butuh konfirmasi ya. Gue selalu bilang lu tinggal lihat zigzagnya ya. Dari bawah, atas, bawah. Nah kenapa lu nariknya yang ini bang? Kenapa lu gak narik yang ini? Itu udah gue bahas sebenarnya di Zoom. Ada standar candlenya berapa, cara penarikannya seperti apa, itu udah gue bahas. Ini time frame berapa bang? Ini 4 jam. Ini masih di 4 jam ya. Gue selalu bilang, lu lihatlah zigzag yang jelas. Kalau zigzagnya jelas, lu tarik. Kalau zigzagnya belum jelas, lu jangan tarik gitu loh. Paham gak maksud gue? Paham gak? Jadi seperti itu. Oke, berarti gimana bang? Dari zigzag bawah, atas, bawah. Nah karena ini zigzag terakhir, lu tarik nih dari bawah ke bawah, menghasilkan atas, lu tarik nih, sabdak, jedak gitu ya, lu tarik. Nah setelah itu lu rapikan, gue selalu bilang rapikan di time frame kecil. Nah rapikannya seperti ini adik-adik kerucu nih, ya kan, tarik dari bawah ke bawah, nih ya sorry. Nah kalau di TikTok memang kadang sulit banget untuk kita nariknya lebih luas ya. Nah setelah itu lu tarik nih dari bawah ke bawah, menghasilkan atas, lu tarik nih, stop, cetap. Nah setelah itu baru lu tinggal clone. Clone itu apa bang? Gandakan. Gandakan itu ya udah lu gandakan yang ini. Ini klik kanan, di clone nih. Nah, copy, menghasilkanlah atas ini. Nah di sini kan sudah sangat terlihat ya. Dia breaknya tadi itu di mana? Nah tadi kan H4 bilang dia close di bawah, berarti dia mau turun. Nah tadi juga dia close-nya itu di bawah ini, parallel channel ini. Berarti dia mau apa? Dia mau turun berarti. Berarti H4-nya itu sejalan nggak? Sejalan. SNR dan parallel channel. Tapi ada yang bilang, bang, tapi kan dia secara garis besarnya mau buy bang. Betul adik-adik kerucu, betul itu. Memang secara fundamental, secara jangka panjang dia masih nge-buy. Tapi yang gua garis bawahi di sini, tidak, market tuh tidak berarti terus dia lanjut buy aja. Dia akan ada waktu di mana dia harus koreksi. Nah kayak sekarang, kenapa kita bisa ambil sell tadi di sini? Karena waktunya untuk dia koreksi gitu loh. Dia udah terlalu tinggi, tadi dia buat gap, dia turun naik lagi. Nah, dia udah terlalu tinggi nih. Nah, dia butuh koreksi dulu nih, bernapas bahasanya. Kapan kita bisa kembali mencari buy kalau misalnya ini tidak berhasil ditembus atau parallel channel ini tidak berhasil ditembus? Dia langsung naik nih sampai sini, ya udah lu fokus buy lagi.
Nah otomatis apa? Makanya gue bilang kalau lu mau mencari area SND, lu cari di time frame 5 menit. Di 5 menit apakah tadi ada SND abangku, abang dah? Ada nih SND-nya. Nih ini SND-nya nih ya. Nah ini SND-nya nih. SND di 5 menit. Kebetulan SND ini berada di garis parallel channel. Dan gue selalu bilang, kalau penarikan parallel channel kalian itu benar, itu pasti sangat-sangat presisi gitu loh. Kenapa? Karena ini baku. Gue selalu bilang ini baku gitu loh. Jadi kalau misal penarikan lu benar, dia sangat presisi. Nah makanya dia naik nih. Tap. Di sini ada SND. Di dalamnya biasanya ada area SND nih. Kalian lihat lagi. Nih, ini ada area SND kan? Nah, ini udah gua bahas juga. SND itu ada 3 tipe nih. Ini SND-nya nih. Di dalam 5 menit itu biasanya ada lagi area SND. Kalau ada, lu libas di sana. Ya. Tuh. Makanya tadi kita bisa open posisi di sini dan langsung turun. Junjunam gitu. Paham nggak kira-kira? Jadi trading itu seperti itu. Kalau konfirmasinya misalnya gini, Bang, cuma ada di 5 menit bang, tapi di 1 menitnya nggak ada. Bisa nggak bang? Bisa jawabannya. Tapi kalau misalnya, Bang, kalau cuma ada di 1 menit dan 5 menitnya nggak ada, bisa nggak? Bisa. Nah tapi sekarang tinggal berbicara seberapa kuat akurasinya. Gue selalu bilang kalau yang mau strong banget itu harus berada di parallel channel, ada di 5 menit dan di 1 menit. Itu berlaku SND di dalamnya. Kalau ada ya udah lu masuk di sana. Makanya tadi gue masuk di sini dan profit gitu loh. Paham nggak? Nah jadi seperti itu. Nah lu harus lihat kalau konfirmasinya oke, dia turun nih bang dari parallel channel, dari SNR dia turun, ya udah berarti dia mau turun. Kalau misalnya kalau misalnya dia konfirmasinya itu ternyata berbalik teman-teman, ternyata dia close nih di time frame besar. Time frame besar itu tergolong di time frame berapa bang? Di time frame 30 menit maupun 4 jam. Kalau misalnya 30 menit itu sudah kasih konfirmasi close-nya di atas begitu ya. Apalagi 4 jamnya udah kasih konfirmasi close-nya di atas, berarti dia akan ke atas. Lu gak usah pikir panjang aja. Yang penting SNR dan penarikan parallel channel lu tuh bener. Kayak gitu ya. Kapan lihat dia akan nge-buy bang? Yang tadi gue bilang, kalau misalnya dia kasih konfirmasi dia close di atas ini M30-nya. Apalagi sampai 4 jamnya close di atas ini, udah lu fokus kejar buy aja, dia pasti fly. Tapi kalau enggak ya udah lu ikutin aja follow market. Apalagi rata-rata dari kalian itu trader scalping maupun harian gitu loh. Nah jadi gua akan bahas tipe-tipe SND dari time frame besar aja biar kalian nggak bingung. Gua selalu bilang SND itu lu lihat aja dari warnanya. Gua selalu bilang kalau naik di sini kan dominan naik itu warna apa? Warna hijau gitu ya. Gue selalu bilang ini SND-nya memang beda nih sama yang di YouTube itu. Lu nggak usah ikutin banyak orang kalau lu aja masih bingung gitu loh. Mending lu yang pasti-pasti aja gitu ya. Nah kalau gue lihat dari hasil data yang gue punya, dari hasil yang gue rangkum gitu ya, kebanyakan SND yang gue sampaikan ini itu running dan itu banyak menciptakan zone yang akurat gitu. Makanya gue percaya SND yang kuat itu seperti ini. Pertama, kalau misalnya dia naik, lu tinggal cukup cari misalnya hijau, merah, hijau. Gak usah, bang ada 2 candle bang, merahnya. Gua selalu bilang cukup lu perhatikan yang 1 aja. Kalau 2 lu abaikan aja. Di time frame berapa bang? Nah itu lu tinggal lihat, lu mau trading apa dulu. Kalau lu intraday, itu di time frame 15 menit gitu ya. Nanti kalau lu mau scalping itu biasanya lu bisa lihat dari 5 maupun 1 menitnya. Nanti gua bahas detailnya deh. Nah, jadi lu lihat aja hijau, merah, hijau. Kalau turun gimana bang? Turun itu merah, hijau, merah. Oke, itu dulu yang lu harus paham. Nah, kalau misalnya lu belajar, oke SND-nya seperti ini bang. Oke, lu kan paham. Oke, ini ada SND bang. Ada SND ini bang. Tapi gue nggak tahu bang, kira-kira dia mau turunnya sampai mana. Makanya gue selalu bilang ngomong tuh selalu berdasarkan data, bukan logika, teman-teman. Bukan perasaan, nggak bisa. Nah dari hasil yang gue rangkum, SND itu menciptakan 3 bentuk gitu loh. Ada yang gemuk ya, ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah kalau yang kurus tuh seperti apa? Kurus tuh seperti ini nih. Nah ini, yang kurus-kurus begini nih. Ada yang gemuk. Nah gemuk-gemuk tuh yang kayak mana ya? Bentar ya. Gemuk itu yang kayak gini nih. Hijau, merah, hijau nih. Nah kan gemuk nih.
Nah biasanya kalau yang gemuk-gemuk ini dia turunnya sampai mana, itu udah gue bahas detailnya tuh. Tapi waktu seminar kemarin gue juga bahas. Misalnya nih, gue kasih contoh deh satu deh. Misalnya kalau gemuk seperti ini ya, kalau gemuk seperti ini gue selalu bilang dia akan ngambil tuh dari setengahnya seperti ini. Nih, dia akan ngambil dari setengahnya ini ke bawah nih teman-teman. Nah, ke warna hijau. Tapi kalau lu paham di dalam ini itu ada yang namanya SND juga. Lu bisa dapat jadinya di ujungnya. Jadi lu tidak berspekulan. Kalau misalnya sebesar ini kan, ya kalau misalnya lu bener gitu. Kalau misal dia floating lagi kan berasa jadinya. Nah tujuan SND itu gua pakai cara ini biar apa? Biar lu tidak terlalu jauh floatingnya gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi seperti itu. Nah makanya terciptalah 3 bentuk, yang gemuk, yang sedang, sama yang kurus. Nah kalau yang kurus juga lu harus tahu, yang kurus tuh biasanya ada floating. Gua selalu juga bahas tuh, ada 3 sentuhan kan, 2 sentuhan, yang ketiga tuh biasanya ketembus. Itu udah gua bahas juga tuh. Makanya gua selalu bilang kalau lu mau belajar, lu belajar gitu loh. Lu dengerin aja gitu. Lu tinggal ikuti edukasinya, lu pahami, lu pelajari. Jangan apa-apa langsung maunya instan gitu loh. Orang bilang buy, lu buy. Lu orang bilang sell, sell. Ujung-ujungnya lu rungkat gitu loh. Paham gak maksudnya? Itu aja teman-teman. Salah-salah kata gue minta maaf. Nanti di saat gue santai gue akan live lagi. Thank you buat semuanya. Sampai jumpa. Bye-bye.